Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedikit mengulas pembahasan pekan lalu, ya, tentang italatul imam al-julus fi tasyahud, ya. Ketika seorang imam, ya, memanjangkan duduk ketika tasyahud, ya, sementara makmum udah selesai baca tasyahud. Apa yang mesti dilakukan makmum tersebut, ya, ketika imam belum selesai tasyahud, ya. Qala Saleh qultu li Muhammad, ya, al-imam itashahadu fayutilu fil jilsah al-ula fayafraghu ar-rajulu qala yu'idu at-tasyahud, ya. Qultu fatashahud as-sani idza faragha min at-tasyahud bi ayyi syai'in yad'u qala yatahayyar min ad-du'a'i bimisli ma qala Ibnu Mas'ud. Kata Saleh kepada Imam Ahmad, dia berkata, ya, imam ketika membaca tasyahud dia memanjangkan, panjang baca tasyahudnya, ya, pada rakaat yang pertama, ya, pada rakaat pada tasyahud awal, ya. Fayafraghu, sedangkan makmum dikatakan sudah selesai membaca tasyahud, ya. Apa kata Imam Ahmad, ya, qala yu'idu tasyahud, maka boleh bagi makmum tersebut mengulangi tasyahudnya, ya, tidak diam, boleh mengulangi yu'id at-tasyahud kata beliau. Kalau dikatakan imam dia makmumnya udah beres baca tasyahud, ya, pada sholawat ternyata dikatakan imam belum bangun, ya, maka yu'idut tasyahud, maka mengulang tasyahud, ya. Qultu, kata Saleh, aku berkata kepada beliau, ya, jika, ya, tasyahud tsani bagaimana, ya, fatashahud tsani idza faragha min at-tasyahudi, ya, bi ayyi syai'in yad'u, kalau udah beres dikatakan tasyahud yang kedua, ya, doa apa yang dibaca ketika tasyahud itu, ya. Qala Imam Ahmad yatahayyar min ad-du'ai bimisli ma qala Ibnu Mas'ud, ketika tasyahud yang kedua, tasyahud akhir, ya, setelah kita dikatakan beres membaca tasyahud dan sholawat, maka boleh kita memilih doa, terserah doa apa saja, yang penting doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau kata beliau kama qala Ibnu Mas'ud, apa yang dibaca beliau Ibnu Mas'ud, itu Rabbana atina fid dunya hasanah, beliau mengulang-ulang dikatakan doa ini, ya. Bahkan ada riwayat yang sahih, Anas menceritakan, ya, doa yang sering Nabi baca, ya, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Bahkan Anas bin Malik juga apabila beliau hendak berdoa untuk dirinya membaca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apabila beliau hendak mendoakan saudaranya orang lain membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Karena Allah lebih paham, lebih tahu apa yang dimaksud dengan hati kita. Bahkan ketika seorang sahabat sakit parah, ya, kemudian Nabi menjenguknya, ya, Nabi kaget dengan keadaan badannya sangat kurus, seperti kata Anas bin Malik, seperti burung yang baru terus dari telurnya itu, kelihatan tulang belulang, ya.
Kata Nabi kepada beliau, apakah kamu pernah memohon kepada Allah sesuatu? Kata dia, iya. Naam ya Rasulullah. Dulu kita pernah berbuat suatu kesalahan, suatu dosa, ya. Kemudian dia menyesal atas perbuatan itu dan dia mohon kepada ya Allah, ya. Daripada kau nanti hukum aku di akhirat, maka hukumlah di dunia saja, jangan di akhirat nanti. Kata orang tadi, kata Nabi subhanallah, ya. Kamu tidak akan cukup menerima hukuman di dunia ini. Kata Nabi, kenapa kamu tidak mau cabut Rabbana atina fid dunya hasanah? Maka sebanyak apa dosa kita, ya, kesalahan kita, maka tidak boleh minta dihukum oleh Allah di dunia, tidak boleh. Tapi minta ampun kepada Allah, itu sunnahnya. Bukan minta dikatakan, ya Allah, daripada engkau nanti aku hukum di akhirat, maka di dunia saja, maka tidak boleh. Karena tidak akan sanggup menerima hukuman Allah di dunia ini. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud, beliau dikatakan senantiasa membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Bahkan kita mungkin mendoakan saudara kita yang lagi sakit dengan doa ini kita larangan. Ya. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, apa kebaikan dunia? Semua kebaikan dunia termasuk mungkin sembuh dari sakitnya, kelapangan rezekinya dan seterusnya. Itu kebaikan dunia enggak terhitung. Maka dengan niat kita apa yang kita niatkan maka membaca doa maka tidak terlarang. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Kemudian ya. Qala Abu Daud, ya, sami'tu Ahmad yaqul idza atala al-imam al-julusa qala yatashahhud marratan ukhra, yani man khalfah. Kata Abu Daud kepada Imam Ahmad, ya, karena Abu Daud adalah murid Imam Ahmad, ya. Apa kata beliau, ya, aku mendengar Imam Ahmad berkata, apabila seorang imam, ya, pada tasyahud awal, ya, atau al-imam al-julusa, duduknya panjang, ya, maka bagi makmum kalau beres telah mengucapkan tasyahud beres, maka beliau ya tasyahud maratan ukhra, maka boleh bagi dia mengulang tasyahudnya. Aiman khalfah, yang di belakangnya bagi makmum. Kalau seandainya dikatakan apa namanya imamnya belum bangun menuju rakaat yang berikutnya, maka mengulang lagi dikatakan Imam Ahmad adalah bagi kaum tersebut, ya. Kemudian waqala Ibnu Hani suila 'anil imam adrakahu, ya, qad baqiya min salatil qaum rak'atan fa yajlisu lit tasyahhud fa yatawil imam ukarrir tasyahhud au askut. Qala Abu Abdillah, yani Muhammad, qarrir at-tasyahhud, ya. Jadi dikatakan Imam ditanya mengenai seseorang, ya, yang dikatakan mendapati imam dikatakan lagi tasyahud akhir, ya. Wa yajlis, ya, tasyahudil fayutul, jadi dia duduk pada tasyahud awal gitu, ya. Kemudian dia panjang sekali tasyahudnya. Wallahu a'lam, kita tahu kan imam kan. Maka kata, apakah saya harus mengulangi tasyahudnya atau saya harus diam? Kata Ibnu Hani, qala Muhammad qarrir at-tasyahud. Apa qarrir, ulangi tasyahudnya, ya. Bukan berdoa, kata beliau. Fi riwayatin kata beliau, qala Abdullah sami'tu abi yaqul fi rajulin fatatahu ma'al imam ba'du salati. Qala idza jalasa ma'al imami fi akhir salatihi fa innahu yaruddu tasyahud wa la yad'u. Kata Abdullah, aku mendengar bapakku berkata, ya, seorang yang ketinggalan, yang masbuk, ya, bersama imam sebagian salatnya, dia apabila dia duduk bersama imam pada rakaat yang terakhir, imam kan rakaat terakhir kan, tentu panjang kan imam, karena dia rakaat yang terakhir, apabila tasyahud akhir gitu, ya. Sementara dia masbuk, ketinggalan di rakaat, ya. Maka kata beliau, ya, maka boleh orang tadi yang mau masbuk tadi hendaknya yukarrir, ya, at-tasyahud, mengulang-ulang tasyahudnya, wala ya jangan berdoa. Ini kata beliau, ya. Karena bukan tasyahud akhir dikata yang Muhammad, ya. Yang mengenai apa namanya ya, tasyahud, ya. Ada pendapat juga mengatakan bahwa kita berdoa, ya. Wallahu a'lam, ya. Mengenai salam, ya. Kemarin ditanya Muhammad mengenai dikatakan salam
3 kali. Ya. Satu Ahmad ya an rajulin yusall atau salal maghrib fa sallama salasa taslimat. Aku bertanya Imam Ahmad tentang seseorang yang salat maghrib dan dia salamnya 3 kali. Ya. Pertama ke kanan, kedua ke kiri, ketiganya ke depan. Ya. Bagaimana hukumnya? Qala salatu tamah, salatnya sah dan sempurna kata beliau. Ya. Wa imma ayusalima wahidah, ya. Wa imma ayusalima sintain, ya. Boleh bagi dia salam sekali ataupun 2 kali. Ya. Wa bi taslimataini, adapun 2 salam ada dalil di dalam salam, ya. Itu 2 sekali ya. Wa amma kata beliau salasa fala sami'na, adapun salam 3 kali kami tidak pernah mendengarnya. Kami tidak pernah mendengarnya ada salat salam 3 kali. Ini kata Imam Ahmad. Yang ada imma wahidah wa imma sintain. Ya. Apakah sekali 2 atau 2 kali, maka sudah dinyatakan 2 kali ya. Tab mengenai kemudian berikutnya tentang ya, hukum ya sujud sahwi. Ini juga banyak yang ilmu yang kita dapatkan dari kitab beliau ini ya. Di antaranya adalah idza adrakal imam wa alaihi as-sahwi atau as-sahwu. Jadi seorang makmum ya, seorang masbuk dikatakan mendapati imam sujud sahwi. Mungkin dia ketinggalan 1 rakaat 2 rakaat. Apakah masbuk tadi harus mengikuti imam sujud sahwi atau dikatakan duduk kemudian imam salam dia baru bangun? Ya. Kalau Ishaq bin Mansur ya, qultu idza fatatir rajul ya syai'un minas salati wa sahal imam. Apabila dikatakan seorang dikatakan ketinggalan salat. Jadi salatnya ya salat dia masbuk katanya. Sementara imam dikatakan lupa. Apakah mungkin imam dikatakan ketika itu lupa tasawuf awal, mungkin kita datangnya pada rakaat terakhir gitu, enggak tahu gitu ya. Enggak tahu dia lupa gitu ya. Apa yang dilakukan oleh makmum tersebut ya. Qala Imam Ahmad yasjudu ma'hu summa yuqda. Ya, kata beliau sujud bersama imam yakni sujud sahwi kemudian menyempurnakan kekurangannya. Wa qila lahu in qama qabla yasjudahuma ma'al imam. Bagaimana kalau orang tadi masbuk tadi ya kan berdiri sebelum imam sujud sahwi ya qabla yasjuda ma'hum. Jadi in qama ya qabla yasjudahuma ya mal imami qal in syaa qada fasajadahuma mal imam. Jika dia mau dikatakan sujud bersama imam ya wa in syaa qad madha fi salatihi summa yasjuduhuma ba'd. Ya. Jika dia mau dikatakan sujud sahwi bersama imam, ikuti imam baru menyelesaikan kekurangan rakaatnya. Jika dia mau dikatakan maka lanjutkan salatnya, tidak ikut sujud sahwi, kemudian nanti ketika summa ya yasjuduhuma ba'd, kemudian setelah itu dia sujud sahwi sendirian. Ini kata beliau. Jadi boleh dua-duanya ya. Boleh ikut bersama imam sujud sahwi, boleh juga nanti setelah dia mau salam. Ini kata Imam Ahmad ya. Wa qala Ishaq juga bal yasjudu abadan, atau kata Ishaq mengatakan bal yasjudu abadan ba'da ma yaqda faradahu. Bahkan sujud dikatakan selama-lama setelah selesai salat wajib ya. Setelah menjaga kekurangan dia. Ini kata beliau ya. Kemudian qala Ishaq bin Mansur juga su'ila Ishaq anna rajuli ya yudriku mal imam salasa raka'atin walal imam sahun ya ayashu mal imam am yakumu ila raka'atihi. Qala yakumu ila raka'atihi fayaqdiha summa yasfi ya. Wa kadzalika qala Ibnu Sirin wa bi akhud ya lianna sujadatain sunnatun wa yadkhulu sunnah fi fardhah.
Ada pendapat lain dikatakan Ishaq mengatakan ya, ditanya mengenai seseorang yang mendapati salat yang 4 rakaat dikatakan 3 rakaat ya. Maka dia salat Isya ya, mendapat imam 3 rakaat salat. Dan imam dikatakan melakukan sujud sahwi pada rakaat yang pada ketika sebelum salam ya. Sujud sahwi seperti itu ya. Ayat sumal, apakah dia juga harus ikut sujud sahwi bersama imam atau dia berdiri yakuma ila rakaat, atau dia berdiri menyempurnakan dikatakan rakaat berikutnya ketinggalannya itu ya. Maka beliau mengatakan yakumu ila rakaatihi fayaqdiha summa yasfi. Jadi kata Ishaq mengatakan ya, dia bangun ya untuk menyempurnakan rakaat yang kekurangannya. Kemudian nanti dikatakan sujud sahwi sendirian. Itulah dikatakan oleh Ibnu Sirin. Ada hilaf para ulama mengenai salat sahwi ini ya. Bahkan riwayatin juga dari Saleh ya, salatu an rajulin ya fatatahu mal imam rak'atan. Fasal imam yasjudu ma sajadati sahwi am yaqumu yaqda. Ya. Jadi seorang yang dikatakan ketinggalan ya masbuk tinggal beberapa rakaat, kemudian imam melakukan sujud sahwi, apakah ikut atau dia tidak ikut? Maka Imam Ahmad juga mengatakan dia sujud ma imam, ikut bersama imam. Ya. Adhabu ila hadis Nabi. Aku berpendapat apa sesuai dengan hadis Nabi, kata dia mengatakan innama jual imal yu'tamma bi. Sungguh jadi imam itu diikuti. Innama ya ja'al imal yu'tamma bihi. Imam berjalan untuk diikuti, enggak boleh selisihi. Gitu ya. Jadi dapat beliau mengatakan mengikuti imam. Ketika imam sujud maka kita kemudian kita menyempurnakan rakaat berikutnya. Itu ke beliau ya. Kemudian kalau Ibnu Hani ya, satu Ahmad bin Hanbal ya, tentang laki-laki yang kekurangan ya, ketinggalan salat bersama imam ya. 1 rakaat dan imam dikatakan lupa ya. Qala sajada yasjudu ma'hu sajadatai sahwi summa yusalli ma fatau summa yusallim. Jadi mengikuti imam sujud sahwi, kemudian menyempurnakan kekurangannya, kemudian salam. Kita beliau juga seperti itu ya. Kemudian mengenai tanbihul imam idza sahha wa idza lam yastajib. Ya. Seorang makmum memberikan peringatan kepada imam, peringati imam, memberitahu imam apabila dia lupa. Kemudian imamnya ternyata tidak merespon. Lam yastajib. Ya. Kata imam subhanallah, subhanallah, tapi imamnya terus saja tidak memedulikan gitu, tidak menijabah gitu ya. Tidak merespon peringatan makmum. Bagaimana hukumnya ya? Ya. Kalau sang dikatakan bin Mansur qultu at-tasbih lirijali wa tasfiqu linisa qala ay wallah. Kata Ishaq bin Mansur, aku berkata kepada Muhammad, at-tasbih lirijali wa tasfiq linisai. Tasbih ucapan subhanallah untuk laki-laki, bagi laki-laki, dan tasfiq menepuk ke tangan adalah bagi wanita. Demikian kata dia, demikianlah cara mengingatkan imam. Ya. Tetapi dikatakan kalau para wanita, ya, sama-sama jamaah wanita, semua wanita tidak laki-laki, ya, ketika imamnya salah maka kembali ke hukum asal, yaitu subhanallah. Ya. Kapan wanita dikatakan tasfik begini? Ya. Apabila dikatakan imam itu salah di kaum laki-laki. Jadi para wanita laki-laki campur, ya, ikut berjamaah bersama kaum laki-laki. Kemudian dikatakan imamnya dikatakan lupa. Maka bagi laki-laki adalah subhanallah. Bagi perempuan dengan tasfik. Tapi kalau dikatakan perempuan, seluruhnya perempuan, ya, maka kembali hukum asal itu subhanallah. Ya, kalau dikatakan bersama laki perempuan semuanya, ketika imamnya dikatakan lupa maka dengan subhanallah. Apa alasannya bersama laki? Karena kata para ulama, karena kalau bersama laki-laki karena al-mar'atu aurat, perempuan adalah aurat.
maka nggak boleh dikatakan subhanallah, ya. Maka dengan tasfik, ya. Begitu pula berjamaah wanita. Jika bersama laki-laki dikatakan maka shaf yang paling utama yang paling belakang. Yang paling depan yang paling buruk kata Nabi. Itu shaf wanita. Itu pun kalau tidak ada hijab. Ya. Tetapi kalau ada penghalang ada hijab maka hukum asal. Yang utama yang paling depan. Ini kita para ulama. Tapi kalau tanpa ada hijab kelihatan maka yang paling bawah yang paling belakang. Seperti itu. Ya. Kemudian ya, kata Ahmad bin ya, ada riwayat dari Abi Thalib ya, la yatanahna fi salatihi fima nabah. Fa inna Nabi qala sallallahu ya idza nabakum fi salatikum syai' falyusabbih ar-rijal wa tasfiq an-nisab. Jadi kata Abu Thalib ya, la tanahnaha apa tanahnaha. Ya. Jadi kalau kata beliau itu janganlah apa namanya dehem gitu. Ya. Ketika mengingatkan orang yang lagi lupa sholatnya, mungkin dia masih mestinya dikatakan apa namanya dia tasawuf awal dia berdiri, gak boleh itu. Ya. Maksudnya curoh dikatakan curoh duduk tasawuf ya. Karena Nabi mengatakan apabila kalian mengingatkan apa namanya sholat kalian lupa imam maka hendaknya bertasbih ya bagi laki-laki kalau perempuan dengan tasbih tadi ya. Kemudian kata Abdullah ya qala Abdullah salatu abi an rajulin shalla faqama fil khamisah fasabbahu bihi falam yarji bihi fayatba'uhu amla ya qala bi yajlisuna Fa'in lam yajlis la yatba'una. Ya. Dia Nabi lam yaqbal qawlu dzil yadain yaqulu idza sabaha bihi rajulun wahid ya. Lam yaltafit ila qawlihi wa in sabahu bihi ya kulluhum au aktsaruhum jalasa. Ya. Imam bertanya mengenai laki-laki seorang imam dikatakan pada salat yang 4 rakaat dia bangkit ke 5 rakaat. Ya, bangkit pada rakaat yang kelima gitu ya. Padahal mestinya 4 rakaat udah, kemudian yang kelima karena lupa tadi ya. Fasabbahu bih. Kemudian jamaah bertasbih semuanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Tetapi imam itu tidak duduk. Lam yarji tidak kembali. Apakah makmum itu mengikuti berdiri atau tidak? Ini pertanyaan kepada Imam Ahmad ya. Dia seorang imam ketika salat yang 4 rakaat dia ke 5 rakaat gitu ya. Kata imam subhanallah, subhanallah ribut gitu. Namun dia tetap berdiri. Tidak duduk. Apakah bagi makmum itu mengikuti ya dia berdiri atau dikatakan tidak? Ada seperti itu kan? Insya Allah mungkin kita pernah mengalami dikatakan seperti itu. Maka ini pertanyaan pada Imam Ahmad ya. Maka beliau mengatakan, kalau kata Abdullah bin Ahmad ya, yajlisunah duduk. Tetap dikatakan duduk bagi jamaah. Ya. Fa in lam yajlis la yatbaunah jika dia tidak duduk maka jangan diikuti. Enggak boleh diikuti itu. Ya, karena kita udah yakin 4 rakaat. Sementara dia apa namanya pada rakaat yang kelima ya. Kemudian karena Nabi dikatakan tidak menerima dikatakan perkataan dzul yadain ya wa yaqulu idza sabaha bihi rajulun wahid maka kata beliau yang mengatakan apabila imam yang dikatakan salah atau rakaat yang kelima ya. Kemudian yang bertasbih itu dikatakan coba satu orang idza sababi rajulun wahid lam yaltafit ila qauli maka lanjutkan. Yeah, itu ya. Kalau dikatakan yang subhanallah cuma satu orang gitu ya. Ya. Berarti kan yang lainnya kan mungkin masih ragu nih gitu ya. Jadi yang subhanallah satu orang doang gitu ya. Apa kata beliau? Maka jangan berpaling dengan tasbih itu. Teruskan. Ini imam bukan seperti itu ya. Mungkin dia lupa. Mungkin makmumnya lupa
ya, kebanyakan lupa, ya, imam juga lupa. Yang ingat hanya satu orang ini, gitu kan? Maka dia subhanallah, yang lain diam semuanya. Maka dalam yaltafit ila qaul, maka jangan pedulikan. Ya. Wa in sabbahu bihi kulluhum atau kullahum au aktaruhum jalasa. Jika kebanyakan jamaah dikatakan subhanallah, subhanallah, maka duduk. Jelas ya. Jadi kalau imam lupa, ya seperti itu. Maka kalau satu orang gue sering dengar, gitu ya. Berarti kan kalau masih ada 10 orang, masa cuma satu orang yang mengingatkan, maka subhanallah, subhanallah atau 3 orang, maka dikatakan kita duduk. Kalau tidak maka lanjut kata Imam Ahmad, ya. Karena ketika Nabi salat dikatakan duhur 2 rakaat, ya. Maka kata sahabat Yadain, ya Rasulullah, ya kusiratis salat amnasitahu. Apakah Anda mengqasar salat atau Anda lupa? Ya. Kata Nabi, lam uqsar walam ansa, bal nasita ya Rasulullah. Ya. Aku tidak mengqasar, aku tidak lupa, ya, kata Nabi kepada sahabat. Kata sahabat, bal nasita, Anda lupa ya Rasulullah. Maka Nabi untuk meyakinkan, bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah benar sadaqatul yadain, kata Nabi. Apakah benar kata Dzul Yadain? Kata sahabat, "Naam ya Rasulullah." Ya. Nabi pun beranjak lagi ke depan, kemudian sholat tambah 2 rakaat lagi untuk meyakinkan. Karena jangan hanya satu orang, yaitu Dzul Yadain. Sudah ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar dan yang lainnya. Namun mereka tidak diam. Tidak mengingatkan Nabi. Ketika Nabi salam, kemudian Nabi bangkit dari tempat sholat, maka Dzul Yadain mati, ya Rasulullah, aku siratis sholat, amnasita ya Rasulullah. Apakah Anda tadi mengqasar sholat atau Anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi apa jawabnya? Walam ansa, aku tidak mengqasar, aku tidak lupa. Apa kata Dzul Yadain? Bal nasit, Anda lupa ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Shadaqa Dzul Yadain, apakah benar dia dikatakan Dzul Yadain? Minta pendapat yang lain. Kata sahabat, "Naam ya Rasulullah." Ya. Artinya Nabi tidak langsung mempercayai satu orang tadi kan. Tapi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar kata Dzul Yadain? Kata mereka, "Naam." Maka Nabi pun menambah 2 rakaat lagi. Itu kata Imam Ahmad dalilnya, ya. Jadi kata beliau, "Idza sabbaha rajulun wahidun lam yaltafit ila qauli." Apabila imam diingatkan oleh satu orang, ketika mungkin dia lupa 5 rakaat gitu ya. Hanya satu orang, yang lain diam, ya tidak ada yang bertasbih gitu ya, maka lanjutkan. Wa idza sabbahu bi kullahum au aktarhum jalasa. Jika kebanyakan dikatakan bertasbih, maka kita duduk. Ini kata Imam Ahmad, ya. Bahkan dalam riwayat lain juga mengatakan, qala Muhammad bin Yahya Al-Matib, ya, qala Ahmad, idza qama ila khamisah fasabbahu bihi falam yaqud fayasallimuna wa salatuhum tamah. Apabila seorang imam dikatakan berdiri, ya, pada rakaat menuju rakaat yang kelima, pada 4 rakaat salatnya, apakah salat dikatakan maghrib, isya atau salat 2 ya asar, ya. Fasabbahu, kemudian para jamaah bertasbih semuanya. Ya. Subhanallah, beribut gitu ya. Walam yaqud, sementara dia tidak duduk, tidak mendengar peringatan makmum gitu ya. Apa kata Muhammad? Yusallimuna wa salatum tamah. Mereka salam masing-masing dan salatnya sempurna. Ya. Jika semuanya subhanallah, subhanallah ribut gitu ya, imam tetap kekeh tidak mau duduk, maka tahiyat masing-masing, kemudian salam masing-masing. Maka wa salatuhum tamah, sempurna dikatakan salatnya. Ya, seperti itu, ya. Bahkan kalau Mawardi, ya, fi man shalla bi qaumin faqama ila khamsatin fasabbahu bi falam yaltafit ila qaulihim yaquduna wa la yatba'una hatta yaquda fasalimu bihim. Ya.
Ada pendapat dari Al-Mawardi dikatakan apabila imam ya bangkit menuju rakaat yang kelima dan makmum bertasbih semuanya, ya subhanallah subhanallah banyak bertasbih, tetapi imam tidak yaltafit, tidak merespon, dikatakan peringatan makmum tadi ya tidak duduk ya, maka tetap jamaah duduk. Wa yaquduna, tidak mengikuti imam sampai dia duduk kemudian salam bareng-bareng bersama imam. Ya, jadi ada kalau Imam Ahmad mengatakan tadi itu salam masing-masing. Ya, kalau diingatkan adalah subhanallah subhanallah tidak duduk, maka tahiyat jamaah masing-masing salam, maka suatu sempurna. Ya. Ada riwayat dari Marwan dikatakan nunggu imam, jadi makmum tetap berduduk, ya, dan dikatakan tahiyat, imam nunggu imam duduk, kemudian salam bareng-bareng bersama imam. Jadi boleh dua-duanya. Boleh dikatakan salam masing-masing, boleh juga menunggu, dikatakan imam, dikatakan salam. Ya. Ada juga pertanyaan kepada Imam Ahmad, kata kalau Abu Daud ya, qultu li Ahmad syahidtu mal imam iftataha salat summa raka'a falam arka hatta raka'a ani syahiyan. Qala ta'taddi bitilka raka'ah ya. Summa qala law iftataha mal imam summa nasa hatta shalal imam raka'ataini alaysa biyatbahu wa la ya'tad biha shalal imam ya. Jadi kata Abu Daud ya, aku pernah menyaksikan dikatakan ikut bersama imam, ya, baca di titah sholat, ya, kemudian imam ruku, aku tidak ruku karena ngantuk. Ada gak? Mungkin terjadi ya, ketika sholat subuh ngantuk berat, ya, imam ruku dia tidur berdiri, ya kan? Ketika imam ruku dia tidak ruku, ya. Ketika imam sujud dia ikut sujud. Terjadi gak ini? Terjadi ini. Ini Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad seperti ini. Ya. Jadi aku ikut bersama imam. Ya. Ketika imam ruku aku tidak ruku, kata beliau. Ya. Karena ngantuk tadi ya. Bagaimana kata beliau? La ta'tad bitilka, maka jangan dianggap rakaat itu dekat sebagai rakaat. Karena tidak ikut ruku. Jadi dia bangun, ya, imam bangun dia baru ngeh gitu ya, dia tidur gitu ya. Maka ikuti sujud, tetapi jangan dianggap sebagai rakaat. Jangan itu sebagai rakaat. Berarti nanti ketika imam salam dia menyempurnakan satu rakaat lagi, mungkin kalau sholat subuh kali ya. Kalau mungkin berat, ngantuk berat sehingga dia sambil apalagi mungkin baca imamnya terlalu panjang. Ya. Udah capek imamnya panjang sehingga dia tidur dengan enak gitu ya. Imam ruku dia tidak ruku. Ketika imam sami'al mahmidin dia baru ngeh gitu ya. Maka ikuti imam ya, tetapi jangan itu sebagai rakaat. Ya, yang tidak ikut ruku itu ya. Maka ketika imam salam dia membutuhkan satu rakaat lagi. Ini kata beliau ya, kata Imam Ahmad ya. Karena kurangan rukun kan ya. Berbeda kalau dia katakan ketinggalan yang bukan rukun ya. Contohnya bukan tidak baca yang lainnya yang sifatnya wajib, maka tidak mesti ya. Tapi kalau rukun maka harus mengulang kembali sholatnya, menambahi rukun tersebut ya. Kemudian tentang qala Ishaq bin Mansur, qultu idza jahara fiha fima yukhafat ya fihi aw khafata fima yajharu fihi. Qala Ahmad idza sajada la yadurruh dzalik wa in lam yasjud fala ba'sa bi. Muhammad tanya mengenai seseorang yang salat ya.
Ketika sholat yang jahar dia disirkan. Ketika sir dia dijaharkan karena lupa tadi. Ya. Dia menjaharkan sholat yang sir, maksudnya sholat yang dijaharkan. Ya. Apakah harus sudah tidak? Kalau yang mengatakan idza sajada la yadurru dzalik wa in lam yasjud fala ba'sa bihi. Jika dia sujud maka tidak apa-apa, enggak pun tidak apa-apa. Ya. Maka ada pendapat yang mengatakan ya kalau meninggalkan yang sunnah seperti tadi maka sunnah sujud sahwi, sunnah bukan wajib. Ya. Tapi kalau meninggalkan yang wajib maka wajib sujud sahwi. Tapi kalau sunnah maka sunnah sujud sahwi. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan apabila seorang dikatakan ketika subhana rabbil azim wa bihamdi pada waktu ruku dibaca subhana rabbil ala wa bihamdi maka wajib sujud sahwi. Gitu beliau ya mengenai apa namanya keliru gitu ya, keliru baca ya. Wa qala Ishaq bal yasjudu fi dzalika fi kulli sahwin sajadatan ya. Kalau saya mengatakan bahkan harus bagi dia sujud sahwi ya. Kata setiap lupa itu maka harus sujud sahwi. Kita tidak boleh seperti itu. Karena kata Rasul jadi itu diikuti ya. Jangan mendahului, jangan mengakhirkan. Ya, itu bukan mengakhirkan gitu ya. Maka bisa membatalkan jamaah dia. Maka dikatakan haram mendahului imam ya. Makruh dikatakan menyamai ya. Dan sunnahnya kita mengikuti imam makmum itu, mengikuti imam. Ya. Apabila imam duduk ya duduk, enggak boleh dikatakan imam duduk dia sujud. Ini namanya mukhalafah, menyelisih imam. Ya. Maka mesti membatalkan jamaah dia. Bisa membatalkan iktibadi kepada imam. Sebagian orang ketika imam udah tasawuf akhir, katakan udah sahud, dia masih sujud, jadi enggak boleh. Menyelisih imam namanya ini. Ya. Bisa membatalkan jamaah bagi dia. Ya, membatalkan jamaah ya. Bukan membatalkan sholat dia, jamaahnya batal gitu ya. Karena tidak mengikuti imam, ada seperti itu. Jadi imamnya udah mau salam, dia masih dikatakan sujud. Ini enggak boleh. Namanya mukhalafah, menyelisih imam. Mungkin lagi ketiduran. Iya. Kan dan dia tidak meninggalkan rukun tidak. Hanya dia tidak mengikuti imam, menyelisih imam. Ya. Ya, dia tidak meninggalkan rukun kan, hanya menyelisih imam. Ketika imam sujud, ketika imam duduk dia masih sujud. Gitu ya. Ketika imam sujud dia duduk, bahkan ketika imam berdiri dia masih sujud, dia menyelisih imam. Bukan meninggalkan rukun. Maka salatnya kalau sah, cuma dia menyelisih tadi. Tidak boleh menyelisih di takal imam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya gak masalah kalau bapak pas ikutnya. Bapaknya tahunya dikatakan sholat maghrib, ternyata dia sholat isya jama. Sementara bapaknya masbuk dapat 3 rakaat, ya gak masalah, gitu ya. Yang repot itu kalau bapak dari awal, tahunya dari awal, ya. Maka ini repot. Kan sholat maghrib misalkan 3 rakaat, imam 4 rakaat. Bapak tahunya kan udah masbuk kan, dan dia udah sholat isya, bapaknya sholat maghrib dan pas rakaatnya gitu ya, maka insya Allah gak masalah, ya. Karena bapak 3 rakaat, dia pun 3 rakaat, mereka salam ya pun bapak salam kan, sama-sama salam bareng gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau dikatakan yang repot itu kalau apa namanya dari awal, ya. Tapi kalau bapak safar, ya, kalau bapak safar itu bersama rombongan. Maka dikatakan boleh bapak nunggu sampai mereka selesai salam, baru sholat bersama rombongan. Bahkan saya mengatakan apabila seorang rombongan mampir di situ masjid yang ada imam rawatib di situ, ya, lagi sholat duhur, ya, dan kita rombongan, kalau kita mau mengambil keutamaan qashar, boleh kita tidak sholat bersama mereka, boleh, ya. Tetapi jangan sholat bersama mereka, jangan sholat bareng-bareng, tidak boleh. Kita nunggu sampai mereka salam selesai, baru sholat bersama rombongan kedua 2 rakaat. Kalau kita ingin mendapat keutamaan qashar gitu ya. Tetapi kalau kita mau berjamaah maka harus ikut imam, itu 4 rakaat. Ini kita sebut kalau kita mau ambil keutamaan qashar silakan. Ya, tapi jangan sholat ketika mereka sholat. Kan sebagian masjid ya, apalagi di rest area itu dibagi mereka.
Ini sholat untuk orang safar, ini untuk orang nggak boleh. Ya, dipisah-pisah itu. Kita kan kalau memang ada apapun siapapun imamnya, ya. Kalau imamnya ada orang mukim lagi sholat, ya kita ikut imam orang mukim. Atau safar ke safar gitu orang safar, orang mukim nggak ada larangan. Nggak boleh dipisah-pisah, coba dia banyak dekat jamaah, nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita ini sudah menikah sudah tahu baik. Nah.